Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation merupakan sebuah forum ekonomi yang didirikan pada tanggal Januari 1989. Pendirian APEC digagas oleh Perdana Menteri Australia bernama Bob Hawke saat itu. Pendirian APEC yang diusulkan oleh Bob Hawke dilatar belakangi oleh keinginan membangun kerjasama ekonomi bagi kawasan Asia Pasifik yang berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya, hal tersebut diwujudkan dengan adanya pertemuan pertama APEC yang bertempat di Canberra, Australia. Pertemuan ini diketahui oleh menteri dari 12 negara. Hasil yang dicapai dari pertemuan ini yaitu adanya komitmen untuk mengadakan pertemuan tahunan di masa yang akan datang di negara Singapura dan Korea Selatan. Pada saat pengusulan APEC terdapat pertentangan dari negara-negara anggota dari sejarah berdirinya ASEAN, serta mengusulkan dibentuknya kekuasaan ekonomi Asia Timur yang anggotanya hanya negara di wilayah Asia saja serta tidak memasukkan negara non-Asia seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Akan tetapi usulan dari ASEAN ini ditentang oleh negara-negara di kawasan Amerika serta mendapat kritikan pedas oleh negara Jepang dan Amerika Serikat. Selanjutnya, sejarah berdirinya APEC pada tahun 1993 diadakan pertemuan pertama yang merupakan rapat ekonomi pemimpin APEC. Pertemuan ini berada pada pimpinan Bill Clinton sebagai Presiden Amerika Serikat telah melakukan diskusi bersama dengan Perdana Menteri Australia saat itu. Paul Keating akan mengundang para kepala pemerintahan dari negara anggota APEC untuk hadir pada pertemuan di Pulau Blake. Bill Clinton berharap bahwa pertemuan ini akan melanjutkan negosiasi Uruguay Round yang sedang terhambat. Rapat tersebut menghasilkan sebuah usulan untuk membahas kelanjutan dari pengurangan batasan-batasan pada perdagangan dan investasi dan mengusulkan visi untuk mendirikan sebuah komunitas di kawasan Asia Pasifik yang bisa mendorong kesejahteraan melalui kerjasama yang ditemukan oleh beberapa pemimpin negara, sehingga atas usul tersebut didirikan pusat sekretariat APEC di Singapura untuk mengkoordinasi kegiatan dari organisasi APEC. Pada tahun 1994 terjadi sebuah pertemuan kembali yang bertempat di Bogor, Indonesia. Dalam pertemuan di Bogor ini, pembahasan yang dilakukan oleh para pemimpin APEC yaitu mempedomani Bogor Goals yang ditujukan untuk mendorong perdagangan dan investasi terbuka di kawasan Asia Pasifik yang dimulai tahun 2010 untuk bidang ekonomi industri serta pada tahun 2020 untuk ekonomi berkembang. Selanjutnya, APEC mendirikan Badan Konsultan Bisnis pada tahun 1995 yang diberi nama APEC Business Advisory Council (ABAC). Anggota ABAC terdiri dari 3 eksekutif bisnis dari masing-masing negara anggota APEC. Kemudian pada bulan April tahun 2001, APEC melakukan kerjasama bersama 5 organisasi internasional lainnya yaitu IEA, Eurostat, OPEC, LATE, dan UNSD. Kerjasama ini didirikan untuk tujuan meluncurkan Joint Oil Data Exercise atau yang sekarang dikenal dengan sebutan JODI, Joint Organisasi Data Initiative. Pula organisasi yang bertujuan untuk perdamaian seperti sejarah berdirinya PBB. Oke anak-anak, demikian tadi pembahasan tentang APEC ya. APEC sendiri adalah kepanjangan dari Asia Pacific Economic Cooperation ya, yang berdiri pada tahun 1989 yang intinya adalah kerjasama di bidang ekonomi di wilayah lingkar Asia Pasifik yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan negara-negara di Asia Pasifik. Nah, setelah kita membahas tentang apa itu APEC dan sejarah berdirinya, bagus sekali Dika dijelaskan secara panjang lebar. Kita sekarang menuju ke halaman 52. Halaman 52 ini di sini ada 2
dua soal ya, dua soal tentang APEK. Nah, setelah itu di Ayo Menulis ini kalian diminta untuk mencari topik masalahnya ya, topik masalahnya intinya itu membahas apa. Yang kedua, deret menjelas, berarti dari halaman 51 ini deretan penjelasnya itu mana saja ya. Itu silakan nanti kalian cari sendiri. Terus yang di paragraf 3 penjelasnya apa, dan paragraf keempat simpulan dan pesan. Nah, nanti yang di halaman 52 ini nanti kan tugasmu mengerjakan halaman 52. Ini hanya mengerjakan dua soal atas ini saja. Kemudian kita lanjut ya, tadi berarti IPS ya, kerjasama negara-negara Asia Pasifik di bidang ekonomi. Sekarang kita beralih ke halaman 53, bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik. Jadi setelah ekonomi ini halaman 53 membahas tentang bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Ya, APEC tadi di Asia Pasifik. Nah, ini halaman 53, ini kita mencoba menganalisis apa saja kerjasama Indonesia di bidang politik ya di wilayah negara Asia Tenggara. Di sini ayo berdiskusi, kita loncati saja langsung. Carilah informasi lain tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Identifikasi posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut ya. Nah, wes ini nanti silakan kalian boleh browsing ya, mencari informasi di Mbak Google ya. Silakan nanti kalian cari di bidang politik kerjasamanya Indonesia ini apa saja. Kalau di bidang ekonomi Asia Pasifik kan tadi contohnya adalah APEC. Coba kalian lihat kerjasama di bidang politik se-Asia Tenggara ya. Ini nanti halaman 54 ya. Jadi nanti tugasmu adalah halaman 52 menjawab soal 1 sampai 2. Kemudian melanjutkan melengkapi tabel halaman 54. Silakan nanti kalian browsing, boleh browsing ya. Selanjutnya di sini anak-anak, berkenaan dengan tugas Bu Iva kemarin ya, yang telah kita bahas, yang telah kalian kerjakan sebagian, yaitu menggunakan menghidupkan lampu dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga alternatif, yaitu kentang ya. Yang sudah berhasil berarti kalian bagus untuk ukurannya. Yang belum berhasil itu nanti kalian boleh browsing kenapa faktor kegagalan itu atau lampunya tidak bisa menyala ya. Itu banyak faktor anak-anak ya, dari ukuran lampunya ya, dari ukuran lampu pakunya bisa terlalu besar, atau kalau enggak gitu ada mungkin kabelnya yang terputus atau lampunya ya. Ini coba kalian cross check kembali. Ada beberapa teman kalian yang sudah Bu Iva share untuk ukuran agar lampu atau praktikum kalian berhasil ya. Salah satunya di situ menggunakan 5 kentang, karena mungkin kalau hanya 3 kentang saja atau 4 kentang saja ada yang berhasil, cuma ya ini ya cuma sedikit sekali. Coba kalian menambah ini yang penghasil listriknya, kentangnya kalian tambah, coba nanti mudah-mudahan bisa berhasil praktikum kalian. Di halaman 55 ini kita membahas juga tentang membuat ternyata masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi. Bagaimanakah caranya? Ayo lakukan percobaan sederhana berikut. Jadi kemarin di PB6 subtema 1 kalian sudah mengetahui bagaimana proses terjadinya lampu mati. Nah, sekarang bagaimana cara menghemat energi ya. Di sini ada juga praktikumnya, tapi nggak usah ini coba kalian baca saja. Nah,
praktikum tentang cara menghemat listrik nggak usah, jadi yang Bu Iva ganti dengan tugas praktikum menggunakan pembangkit listrik tenaga alternatif yaitu kentang ya. Bu Iva tunggu hari ini anak-anak deadline-nya, jadi semua kelompok harus hari ini mengumpulkannya ya. Dan yang paling penting tolong keberhasilan praktikum ya, itu juga menentukan faktor penambahan nilai. Jadi yang berhasil ya pastinya nilainya bagus. Terus coba nanti kalau berhasil kalian shoot hasil hasil praktikumu berserta anggota kelompokmu ya. Ini tentang praktikum hemat listrik. Kita lanjut untuk yang teks bacaan di atas ini adalah cara penghematan energi listrik ya. Se-Asia Tenggara di sini banyak sekali terjadi pemborosan energi, makanya itu kita harus hemat energi. Ya, ini silakan cara menghemat energinya, cara menghemat listriknya halaman 56 sudah, langsung kita ini aja. Nah, sudah ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Bu Iva tunggu untuk halaman 52, 54 dan praktikum percobaan menggunakan pembangkit listrik tenaga alternatif yaitu berupa kentang. Semoga berhasil anak-anak percobaannya. Bu Iva tunggu ya. Bu Iva akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.